Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arvin Efriani, pada pembelajaran matematika dasar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan yang fokusnya mengenai lokal maksimum dan lokal minimum. Tapi, sebelum memulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, kita lanjutkan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang lokal maksimum dan lokal minimum. Di video sebelumnya, yang lebih tepatnya di video yang awal mengenai materi turunan, kita sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum atau nilai kritis. Selain itu juga, kita mencari nilai titik kritisnya tanpa kita menentukan mana yang menjadi nilai maksimum dan mana yang menjadi nilai minimum. Sementara untuk meyakinkan mana yang menjadi maksimum dan minimum, di sini kita memerlukan yang namanya uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Kalau sebelumnya kita hanya menentukan titiknya saja, kali ini kita melakukan pengujian terhadap titik tersebut. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan kita bahwa titik tersebut memang titik tercapainya lokal maksimum maupun lokal minimum. Lokal maksimum dan lokal minimum dapat kita uji dengan dua cara. Ada uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Yang pertama, untuk uji turunan pertama, jika f aksen C mengalami perubahan yaitu dari positif menjadi negatif, maka Fc adalah nilai lokal maksimum, atau sebaliknya, jika f aksen C mengalami perubahan dari negatif menjadi positif, maka Fc adalah lokal minimum. Untuk lebih lengkapnya, misalkan di sini saya memiliki titik. Misalkan di sini ada titik A dan di sini ada titik B. Ketika kita lakukan uji titik terhadap turunan pertama, kita dapatkan untuk daerah yang lebih dari B tandanya positif, kemudian negatif dan positif lagi. Masih ingat di video sebelumnya kita membahas tentang kemonotonan, di mana jika turunan pertama lebih dari 0 atau positif, maka grafik fungsinya itu monoton naik ya, atau grafiknya nanti akan naik seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian jika turunan pertamanya nilainya kurang dari 0 atau negatif, maka grafiknya fungsinya akan turun. Asalkan seperti ini. Nah, lalu di sini ada tanda positif, artinya monoton naik lagi. Nah, dari sini kita bisa menebak atau mengira-ngira titik tersebut. Jadi ini adalah perubahan tanda dari yang semula positif f aksen X lebih dari 0. Berarti di sini f aksen X-nya lebih dari 0. Dan di sini f aksen X-nya kurang dari 0. Setelah grafik ini naik, kemudian di titik A grafiknya turun. Nah, ini A, kemudian dia turun. Artinya di sini tercapai apa? Tercapai titik apa nih? Nilai maksimum. Nah, sedangkan dari titik A ke B ada nilai di sini tercapai nilai minimum. Nah, ini untuk uji turunan pertama. Untuk lebih jelasnya, di sini saya ada gambar. Perhatikan gambar berikut. Untuk sebenarnya ada dua istilah untuk maksimum dan nilai minimum. Ada maksimum minimum lokal dan ada juga maksimum minimum absolut. Atau lebih sering juga kita menggunakannya maksimum minimum global. Nah, di sini saya ada gambar lagi mengenai grafik tersebut. Lihat ya, mulai dari titik X sama dengan A, ini grafik ini monoton naik karena nilai turunan pertamanya lebih dari 0. Nih. Kemudian ada titik stasioner. Di mana titik stasioner? Ini ya, titik stasioner. Titik stasioner. Stasioner.
Nah, kalian harus ingat titik stasioner ini tercapai ketika nilai turunannya di X sama dengan C1 ini sama dengan 0. Jadi di X sama dengan C1 ini adalah titik stasioner, kemudian setelah titik stasioner ini nilai turunannya masih lebih dari 0. Ini menandakan bahwa belum tentu terjadi perubahan kemonotonan di titik stasioner. Buktinya adalah di titik C1 ini. Titik C1 ini adalah titik stasioner, tapi kurvanya terus monoton naik. Jadi tidak terjadi perubahan kemonotonan lanjut. Semula kurva ini monoton naik, kemudian ada lagi titik stasioner di sini. Kemudian kurvanya turun karena nilai turunannya kurang dari 0. Nah, nilai turunan yang ini kurang dari 0. Jadi kurvanya turun, maka perubahan kemonotonan tadi dari yang semula kurvanya naik kemudian turun menjadi nilai maksimum lokal. Nah, ini maksimum lokal. Dari kurvanya naik menjadi turun. Maksimum lokal. Lokal max. Lanjut, setelah kurvanya turun di sini ada titik stasioner lagi. Kurvanya naik, maka di titik X sama dengan C3 terjadi perubahan kemonotonan semula. Kurvanya turun kemudian naik. Inilah yang disebut dengan nilai minimum lokal. Di sini ada titik singular yang kita bisa lihat cirinya, yaitu kurvanya atau grafiknya yang tajam, terjadi ada bentuk yang runcing. Nah, ini ya. Nah, terjadi bentuknya runcing. Ini tanda bahwa di situ terjadi titik singular. Jadi di sini ada titik singular. Setelah titik singular ini kurvanya monoton turun. Nah, ada lagi titik stasioner. Kemudian turun lagi ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kurvanya beberapa lokal minimum. Di sini ada lokal minimum. Ini lokal minimum dan ada di lokal minimum juga. Tapi antara nilai yang ini dan ini, yang mana nilai yang paling kecil? Oh, ternyata ini yang paling kecil. Nah, yang paling kecil inilah yang disebut dengan global minimum. Jadi bisa kita sebut global minimum adalah nilai minimum terendah dari kurva fx. Kemudian ada dua nilai maksimum juga. Yang mana nilai maksimumnya? Ini dan yang ini. Nah, lokal maksimum ini juga kita bandingkan nilainya. Yang mana nilai yang paling besar? Ternyata terletak pada titik X sama dengan C4. Makanya yang bagian di ini kita sebut dengan global maksimum. Jadi ada istilah lokal maksimum, global maksimum, minimum, dan global minimum. Untuk membedakan mana global dan lokal, kita hanya perlu membandingkan nilai mana yang paling besar dan nilai mana yang paling kecil. Nah, ini untuk uji turunan pertama. Selain itu, ada juga uji turunan kedua. Uji turunan kedua ini ada dua kriteria, yaitu yang pertama, jika F double aksen C lebih dari 0, maka FC adalah minimum lokal. Sementara jika nilai turunan keduanya di X sama dengan C kurang dari 0, maka FC adalah maksimum lokal. Jadi ini dua uji yang kita uji dengan turunan pertama atau uji turunan kedua yang kita masukkan ke pembahasan soal selanjutnya. Jadi untuk memahaminya kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada soal dengan menggunakan uji turunan pertama dan uji turunan kedua, tentukan titik tercapainya nilai maksimum atau minimum lokal untuk fungsi berikut. Jadi, kita harus memahami bahwa untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum, kita harus memenuhi nilai ekstrim yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, saya akan mengulangi sedikit bahwa untuk mencapai nilai ekstrim tersebut, kita butuhkan apa? Nilai ekstrim. Syaratnya apa saja nilai ekstrim itu? Yang pertama, ujung selang. Yang kedua, titik stasioner. Dan yang ketiga,
titik singular. Untuk ujung selang biasanya itu diberikan di soal. Sementara yang kedua titik stasioner kita peroleh dari nilai turunan pertama yang kita buat sama dengan 0. Dan yang terakhir yang ketiga itu titik singular. Ini tercapai ketika di titik tersebut fungsi tidak memiliki keturunan. Jika kita melihat soal yang ada bahwa soal ini merupakan soal polinom yang mana semuanya adalah suku banyak. Nah, ini tidak memiliki ujung selang pada soal karena tidak diberikan pada soal. Seandainya kalau ada diberikan berarti kita bisa menggunakan ujung selang terlebih dahulu. Tapi karena tidak diberitahu oleh soal, ujung selangnya bisa kita lanjut ke titik stasioner. Selain itu kita ketahui juga bahwa untuk polinom itu tidak memiliki titik singular. Jadi untuk titik kritisnya ataupun nilai ekstrimnya kita hanya bisa memeriksa hanya dari titik stasioner. Nah, langsung saja kita bahas soal tersebut. Untuk penyelesaiannya, fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 min x kuadrat min 3x plus 4. Nah, kita cari dulu titik stasioner, yaitu turunan pertama kita buat sama dengan 0. Berarti turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian f aksen x sama dengan 0, maka nilainya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi x min 3 dikali x plus 1. Ternyata diperoleh nilai titik stasionernya adalah x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 1. Dari sini kita lakukan uji turunan pertama dulu ya. Jadi ada dua titik minimum, yaitu negatif 1 dan 3. Kemudian kita lakukan uji titik. Nah, misalkan di sini ada grafik, ada berarti di sini min 1 dan di sini adalah 3. Berarti tandanya di sini positif, negatif, dan positif. Nah, ternyata apabila kita gambar grafiknya seperti ini. Kalau ini positif berarti naik, terus turun, terus naik. Nah, kemudian coba kita substitusikan. Oke, F sama dengan min 1 itu ternyata tercapainya maksimum, nilai maksimum lokal atau yang paling besar, dan F3 adalah minimum lokal. Selanjutnya kita uji dengan turunan kedua. Jadi kita bisa memilih dengan menggunakan uji turunan pertama saja atau bisa juga langsung menggunakan uji turunan kedua. Di sini saya memberikan contoh untuk kedua-duanya. Jadi ketika kalian mau mengerjakan soal, yang mana yang menurut kalian lebih mudah saja, hasilnya akan sama. Oke, lanjutkan kita uji turunan kedua, bahwa turunan dari f double aksennya 2x min 2. Dari mana 2x min 2? Turunan dari yang sini tadi. X kuadrat berarti 2x min 2. Lalu kita cek di x minimum 1, maka nilainya 2 kali min 1 sama dengan min 2 sama dengan min 4. Ternyata min 4 itu kurang dari 0. Makanya kalau artinya di sini tercapai maksimum lokal. Kemudian untuk f double aksen 3 dikalikan 2 kali 3 dikurang 2 sama dengan 4. Yang artinya 4 itu lebih dari 0. Apa artinya 4 lebih dari 0? Itu termasuk dalam minimum lokal. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor kedua. Sama saja, ini polinom juga, maka kita hanya menghitung titik stasionernya. Lalu fx sama dengan seperempat x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat. Menggunakan uji turunan pertama atau titik stasionernya kita peroleh f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan, maka diperoleh x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 4x sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, karena sama-sama ada x, kita keluarkan x-nya. Lalu x buka kurung x kuadrat plus 3x min 4. Kemudian x kuadrat plus 3x min 4 kita faktorkan. Sehingga diperoleh ada 3 titik nilai, yaitu x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan min 4. Di sini ada 3 titik untuk yang kedua ini. Berarti kalau saya gambarkan, ada min 4, yang paling kecil dulu ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan 1, lanjutkan dengan di sini 0, di sini 1. Lalu kita uji coba, masukkan nilai di sini 2. Masukkan di sini 2 kali 2 min 1
1, 2 tambah 1. Berarti hasilnya positif, positif, dan negatif. Lalu, karena di sini negatif berarti ini turun, ini naik, ini turun lagi, dan ini naik. Lalu, kita uji cobakan dengan dimasukkan nilainya. Ternyata nilai F-4 itu tercapai minimum lokal. Dari mana kita tahu F-4 itu minimum lokal? Nah, dari gambar, kemudian F0 itu tercapai maksimum lokal, dan F1 itu tercapai minimum lokal. Karena di sini pada gambar ada 2 yang minimum lokal, nah berarti ada yang termasuk dalam minimum global. Bagaimana kita mengetahui itu yang mana minimum global? Kita cari yang paling kecil. Nah, kita lihat dari sini. Untuk mengetahui yang mana paling kecil, maka kita masukkan nilainya ke dalam bentuk persamaan. Awal ini tadi. Nah, kita substitusikan berarti F-4 sama dengan 1/4 dikali -4 pangkat 4 ditambah -4 pangkat 3 dikurang 2 kali -4 pangkat 2. Maka diperoleh hasilnya negatif 32. Kemudian kita coba dengan nilai F1. F1-nya berarti 1/4 dikali 1 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 3 dikurang 2 kali 1 pangkat 2. Maka diperoleh hasil negatif 3/4. Ternyata dari negatif 32 dan negatif 3/4, yang mana yang paling kecil? Ternyata negatif 32. Maka ini bukan minimum lokal, tetapi minimum global. Oke, kita lanjutkan untuk uji turunan kedua. Untuk uji turunan kedua berarti dari yang ini tadi kita turunkan 3x kuadrat plus 6x min 4. Lalu kita masukkan nilai F-4-nya tadi, hasilnya 20. Ternyata 20 itu lebih dari 0, artinya itu termasuk minimum lokal. Lanjutnya kita uji cobakan nilai F double aksennya sama dengan 0, sama dengan hasilnya min 4. Artinya min 4 itu lebih dari 0. Oh, ternyata juga minimum lokal. Lalu kita coba F double aksen 1 sama dengan hasilnya 5. Ternyata 5 itu lebih dari 0. Ternyata minimum global juga. Oh, maaf, di sini ternyata min 4 itu bukan lebih dari 0 ya, tapi kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti di sini termasuk maksimum lokal. Nah, di sini ada 2 minimum lokalnya untuk F double aksen min 4 dan F double aksen 1. Karena kita uji cobakan tadi, maka di sini bukan minimum lokal tapi melainkan minimum global. Kita uji coba seperti tadi juga. Nah, itulah contoh untuk nomor kedua. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh yang ketiga. Sama saja, tapi di sini ada selangnya. Selangnya negatif 1,4. Lalu kita sama seperti tadi penyelesaiannya. Titik stasionernya itu turunan pertamanya sama dengan 0, maka kita turunkan jadi x pangkat 3 min 3x kuadrat sama dengan 0. Lalu diperoleh x-nya sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Nah, untuk uji turunan pertamanya kita masukkan dulu. Di sini ada nilainya berapa? 0 dan 3. Kita uji cobakan. Nah, masukkan angka 4 di sini berarti 4 kuadrat 4 kurang 3 berarti sini tetap positif. 3 dari mana? Dari sini karena pangkatnya 1 berarti negatif. 0 dari mana? Dari x kuadrat ini hasilnya. Pangkatnya 2 karena 2 itu genap, jadi tandanya dari negatif tetap jadi negatif. Nah, berarti di sini pertama turun, kemudian turun lagi, baru naik. Nah, berarti kita bisa langsung ketahui bahwa nilai F3 itu tercapainya minimum lokal. Apakah di sini ada nilai maksimum? Ternyata tidak ada. Lanjutnya kita bahas untuk menggunakan uji turunan yang kedua. Uji turunan keduanya berarti menjadi 3x kuadrat min 6x. Kita masukkan x sama dengan 0, kita dapatkan hasilnya 0, maka x-nya sama dengan F double aksennya sama dengan
0. Ini bukan merupakan nilai ekstrim. Karena untuk uji turunan kedua kriterianya hanya lebih dari 0 atau kurang dari 0, tidak ada sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai turunan keduanya X sama dengan 3, maka nilainya 9. Ini lebih dari 0. Maka tercapai nilai minimum lokal di sini. Diberikan syarat, misalkan ada juga syarat f double aksen sama dengan minimum 1. Ternyata hasilnya diperoleh sama dengan 9. Nah, ternyata 9 itu lebih dari 0, maka itu termasuk minimum lokal. Nah, lanjutnya f double aksennya 4, maka X-nya diganti sama dengan 4, maka diperoleh hasilnya sama dengan 24. Ini juga lebih dari 0, ternyata nilai minimum lokal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai lokal maksimum dan lokal minimum. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.